Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bihadihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih pada nomor 5. Dan kita baru membahas satu pelajaran bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Dan perkataan ini mencakup perkataan apa? Hati dan perkataan lisan. Sedangkan perbuatan maka ini mencakup 3. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan lahiriah. Dan dalil yang paling jelas menunjukkan kepada cakupan iman ini adalah hadis Abu Hurairah. Hadis siapa? Abu Hurairah, ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang cabang-cabang iman, di mana Nabi SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Bahwa iman itu ada 73 lebih cabang. Fa afdaluha, dalam lafaz lain fa'alaha, qaulu la ilaha illallah. Maka cabang iman yang paling utama, yaitu paling tinggi, adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ini berarti apa? Cakupan iman apa ini? Ucapan apa? Lisan. Jadi ucapan lisan ini merupakan iman. Wa adnaha, dan cabang iman yang paling bawah, paling rendah, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq, menghilangkan pengganggu dari jalan, menghilangkan duri, menghilangkan batu yang mengganggu dari jalan. Ini juga merupakan iman. Nah, kalau ini bentuknya apa iman ini? Perbuatan apa? Anggota badan diambil oleh tangan kita, kemudian dilemparkan jauh dari jalan, atau digeserkan oleh kaki kita. Ini kan perbuatan anggota badan lahiriah, dan itu adalah iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu cabang dari iman. Rasa malu itu di mana? Dalam hati. Rasa malu ini ada dalam hati. Maka hadis ini menunjukkan bahwa iman mencakup ucapan dan perbuatan lisan, juga ucapan dan perbuatan hati, juga perbuatan anggota badan lahiriah. Kita lanjutkan. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, bahwa keimanan orang-orang beriman, bahwa keimanan orang-orang beriman itu berbeda-beda. Sebagian mereka lebih utama atas yang lainnya.
Titik. Nah, ini yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan dikatakan oleh Imam Muzani di sini, wal mu'minuna fil imani yatafadhalun. Orang-orang beriman dalam keimanan mereka ini berbeda-beda. Jadi keimanan orang-orang beriman itu tidak sama. Tingkat keimanan orang-orang beriman ini tidak sama, berbeda-beda. Sebagian mereka lebih utama atas yang lain. Sebagian mereka lebih tinggi atas yang lain. Keimanan para nabi dan rasul ini berbeda dengan keimanan umatnya. Mereka lebih tinggi. Keimanan Abu Bakar berbeda dengan keimanan Umar. Abu Bakar lebih tinggi keimanannya daripada Umar. Keimanan Umar berbeda dengan keimanan Utsman. Keimanan Umar lebih tinggi daripada keimanan Utsman. Keimanan para sahabat berbeda dengan keimanan para tabi'in. Para sahabat lebih tinggi keimanannya. Demikian juga orang per orang. Jadi keimanan orang-orang beriman ini apa? Berbeda-beda, tidak sama. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Narfa'u darajatim man nasya." Kami meninggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Artinya derajat orang itu tidak sama, termasuk dalam masalah keimanan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini berbeda dengan akidah Murji'ah. Tadi dalam masalah pengertian iman, Ahlussunnah berbeda dengan Murji'ah. Kalau Ahlussunnah menetapkan iman itu apa? Perkataan atau ucapan dan perbuatan. Adapun Murji'ah mengatakan iman itu apa? Sekedar ucapan saja atau sekedar keyakinan saja. Nah, maka dalam masalah tingkat keimanan, dalam masalah keimanan orang-orang beriman, orang-orang Murji'ah pun berbeda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah menetapkan keimanan orang-orang beriman itu berbeda-beda. Sebagian mereka lebih utama, lebih tinggi daripada yang lain. Adapun orang-orang Murji'ah, maka mereka mengatakan bahwa keimanan orang-orang beriman semuanya sama. Jadi keimanan para nabi, keimanan sahabat, keimanan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kita itu sama, levelnya sama. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa orang yang berzina sekalipun keimanannya sama seperti keimanan nabi. Jadi tingkatannya sama. Maka ini adalah salah, ini keliru, ini sesat. Rasulullah SAW telah menyatakan khususnya untuk umat ini, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku itu para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka yaitu tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan bahwa para sahabat lebih tinggi dari tabi'in. Tabi'in lebih tinggi daripada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in lebih tinggi daripada kaum muslimin berikutnya. Artinya keimanan mereka tidak sama. Sebagai contoh begini. Kita ambil contoh saja tentang semangat dalam beribadah. Contoh ini, kesemangatan dalam beribadah ini termasuk iman. Ya, kita lihat apakah kaum muslimin semangat mereka dalam beribadah sama atau berbeda? Berbeda. Ada yang beribadahnya itu sekedarnya saja, yang penting kewajibannya terlaksana. Jadi bebas dari kewajiban. Ini namanya kelompok muktasid. Yang penting mengerjakan yang wajib saja, yang sunnahnya enggak. Ada juga yang semangatnya tinggi, yang wajibnya dikerjakan, yang sunnahnya juga
dikerjakan. Ini semangatnya tinggi. Ini siapa? As-sabiqun. Kemudian ada juga yang terhadap kewajibannya teledor, apalagi terhadap yang sunnah. Ini kelompoknya apa? Zalimun linafsihi. Jadi orang-orang beriman ini ada 3 tingkatan. Ada yang as-sabiqun, yang tinggi, ada yang muktasid, sedang-sedang saja, ada yang zalimun, teledor. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesemangatan kaum muslimin, orang-orang beriman di dalam beribadah itu beda. Ada yang semangatnya tinggi, ada yang sedang, ada juga yang apa? Malas-malasan. Ini menunjukkan bahwa keimanannya apa? Berbeda. Jadi tidak bisa disamakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Murji'ah, itu salah. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini disebutkan oleh Imam Muzani di mana? Wa bisolihil a'malihum mutazayyidun. Dan dengan amal soleh mereka orang-orang beriman bertambah keimanan mereka. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa yang namanya iman bertambah dan berkurang. Yazidu wa yankusu. Bertambah dan berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa menguat, bisa melemah. Bisa naik tinggi, bisa turun rendah. Bertambah, menguat, dan naik tinggi dengan ketaatan. Berkurang, melemah, turun dengan sebab apa? Kemaksiatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang pemuda Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Dengan sebab mereka membela agamanya, lari dari negerinya demi mempertahankan tauhid, maka ketaatan ini menambahkan keimanan mereka. Sedangkan yang namanya berkurang seperti perkataan Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan imannya itu tinggi. Jadi orang beriman seandainya dia melakukan zina, maka dengan sebab perbuatan zinanya ini keimanannya itu tidak tinggi. Artinya apa? Kurang, turun, lemah. Dan lebih jelas lagi Rasulullah SAW katakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan tangannya. Ini paling tinggi. Kalau tidak bisa, berarti ini apa? Di bawahnya. Tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Ini pertengahan imannya. Kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka membenci dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Sekedar membenci saja. Berbuat dengan tangannya enggak bisa, berbicara dengan lisannya enggak bisa, hanya membenci dengan hatinya saja. Itu juga masih ada keimanan, tapi tingkat keimanannya apa? Di bawah.
Artinya iman ini apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini dua kelompok. Yang pertama, kelompok Murji'ah. Kelompok siapa? Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, tapi iman itu tetap, tidak bertambah dengan ketaatan dan tidak berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu tetap syai'un wahid, suatu yang satu, dan itu tidak berubah-ubah. Ini kelompok Murji'ah. Makanya mereka mengatakan pezina dengan Rasul imannya sama. Ini jelas menyimpang. Kelompok kedua yang menyimpang, yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah kelompok Khawarij. Dan setipe dengan Khawarij adalah kelompok Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, tetapi iman itu antara ada dan hilang. Kalau seorang itu taat, maka iman ada. Kalau seorang melakukan maksiat, dosa besar, maka imannya hilang. Imannya apa? Hilang. Jadi kalau ada orang melakukan dosa besar, maka imannya hilang. Artinya dia kafir. Pencuri kafir. Pezina kafir. Oleh karena itu orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Karena prinsip mereka yang namanya iman itu tidak berkurang. Tapi yang namanya iman itu kalau taat ada iman. Kalau dia bermaksiat hilang iman. Bukan berkurang. Dan demikian juga seperti Khawarij adalah Mu'tazilah, hanya beda sedikit saja. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kafir di dunia dan kafir di akhirat. Kekal dalam neraka. Adapun orang Mu'tazilah apa pendapatnya? Perbedaan Mu'tazilah dengan Khawarij apa? Jadi menurut orang Mu'tazilah, untuk di dunia pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir. Jadi di pertengahan. Mukmin manzilahnya di atas, kafir manzilahnya di bawah. Di tengah-tengah apa? Pelaku dosa besar. Masuk kepada mukmin tidak, masuk kepada kafir juga tidak. Makanya mereka dikenal dengan istilah kelompok yang mengatakan al-manzilatu bainal manzilatain, yang menempati sebuah kedudukan antara dua kedudukan, kedudukan orang beriman dan kedudukan orang kafir. Contohnya begini, ada orang yang melakukan zina, kita tanya orang Khawarij, apa hukum orang itu? Mereka menjawab kafir. Kita tanya Ahlus Sunnah, apa hukum orang tersebut? Maka jawaban Ahlus Sunnah, dia orang beriman tapi lemah imannya. Kita tanya kepada orang Mu'tazilah, apa hukum orang itu? Maka mereka menjawab, dia bukan mukmin, bukan juga kafir, tapi di tengah-tengah. Nah, ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Itu pendapat mereka tentang hukum di dunia. Adapun hukum di akhirat, maka pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah sama seperti Khawarij, kafir, kekal dalam neraka. Jadi kalau untuk hukum akhirat, Khawarij dengan Mu'tazilah sama, pelaku dosa besar, kafir, kekal dalam neraka. Yang berbeda adalah tentang hukum di mana? Di dunia. Menurut orang Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Menurut orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar apa? Bukan mukmin, bukan kafir, tetapi di tengah-tengah. Adapun menurut Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar apa? Orang beriman tetapi
lemah imannya, turun imannya, berkurang imannya. Dan tentunya pendapat Ahlus Sunnah ini yang benar. Contohnya seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Allah Ta'ala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau dua kelompok dari orang beriman saling berperang. Ini kelompok orang beriman, ini kelompok orang beriman, perang, saling bunuh-membunuh. Nah, dalam ayat tersebut mereka dua-duanya beriman. Padahal mereka memerangi orang beriman. Mereka membunuh sebagian orang beriman. Tapi dalam ayat tersebut masih tetap disebut apa? Minal mu'minina, bagian dari orang-orang beriman. Sehingga dalam ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Kelompok yang menyerang orang beriman, kelompok yang diserang oleh orang beriman, dua-duanya adalah bersaudara, sama-sama apa? Beriman. Maka kewajiban kita adalah mendamaikan keduanya karena mereka sama-sama beriman. Jelas ini dalilnya? Kemudian pelajaran berapa sekarang? Pelajaran yang keempat, bahwa orang beriman tidak dikafirkan dengan setiap dosa besar yang mereka lakukan. Bahwa orang beriman tidak dikafirkan dengan setiap dosa besar yang mereka lakukan. Titik. Ini tadi sudah kebahas ya. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah, apabila orang beriman melakukan dosa besar, maka mereka tidak dikafirkan. Tapi hukum mereka apa? Lemah imannya, berkurang imannya, turun imannya. Kalau dikatakan demikian, apakah dia masih orang beriman? Masih. Tetapi derajatnya adalah rendah. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi, ayat 9 dan ayat 10, orang yang memerangi yang lain, orang beriman yang memerangi orang beriman yang lain, maka masih tetap beriman. Masih tetap disebut minal mu'minina, termasuk dari orang-orang beriman. Ini dikatakan oleh Imam Al-Muzani dalam perkataan beliau, wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Dan orang-orang beriman tidak keluar dengan sebab dosa-dosa mereka dari keimanan. Jadi mereka tidak keluar dari keimanan dengan sebab dosa-dosa mereka. Wala yakfurun, dan mereka tidak menjadi kafir birukubi kabiratin wala isyanin, dengan sebab melakukan dosa besar, juga tidak menjadi kafir dengan sebab melakukan apa? Maksiat. Pelajaran yang berikutnya, keberapa sekarang? Kelima. Pelajaran yang kelima, tidak memastikan secara ta'yin, tidak memastikan secara ta'yin dalam kurung menentukan orangnya, kurung tutup. Tidak memastikan secara ta'yin dalam kurung menentukan orangnya, kurung tutup. Terhadap orang yang baik dari orang beriman, terhadap orang yang baik dari orang beriman dengan surga, dengan masuk surga. Dan tidak memastikan, dan juga tidak memastikan
secara ta'yin dan juga tidak memastikan secara ta'yin orang yang buruk dari orang-orang beriman dengan neraka, dengan masuk neraka. Dan juga tidak memastikan secara ta'yin orang yang buruk dari orang-orang beriman dengan masuk neraka. Jadi begini ya. Ini dikatakan oleh Imam Muzani pada perkataan beliau yang terakhir dalam nomor 5 ini. Wala nujibu limuhsinihim, sampai akhir. Kita tidak memastikan untuk orang yang baik di antara orang beriman dengan surga. Wala nashhadu, dan kita tidak bersaksi bahwa orang yang buruk di antara orang beriman itu pasti masuk neraka. Artinya orang yang beriman, yang baiknya, yang taatnya, yang solehnya dalam pandangan kita, maka kita tidak boleh untuk memastikan dia masuk surga secara tertentu orangnya. Umpamanya ya, kita lihat ya, si fulan misal namanya misalkan apa namanya, yang nggak ada di sini namanya apa? Ya, kita melihat seseorang, misalkan namanya adalah Ismail, nggak ada di sini ya. Namanya Ismail, sholat 5 waktunya rajin, saum sunnahnya rajin, dan seterusnya rajin. Maka kita tidak boleh untuk memastikan bahwa Ismail ini pasti masuk surga, nggak boleh. Terus kita lihat bahwa Joko, nggak ada Joko di sini. Joko itu misal apa? Orangnya jorok dan kotor. Jadi orangnya itu buruk, suka bermaksiat misalkan. Misal ini. Tapi dia orang beriman. Maka kita tidak boleh untuk memastikan apa? Dia masuk neraka. Tidak boleh bagi kita bersaksi bahwa dia akan masuk neraka. Jadi untuk menentukan secara pasti orang tertentu tidak boleh dengan surga maupun dengan neraka dari orang yang beriman. Tetapi yang kita katakan adalah kita berharap mudah-mudahan Ismail yang rajin ini akan masuk surga. Kita doakan. Ya. Kenapa kita tidak boleh memastikan? Yang pertama, sebab kita tidak boleh memastikan bahwa kebaikan yang nampak di hadapan mata kita, kita tidak tahu keburukan yang tersembunyi di luar pandangan kita. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan di depan kita, kita tidak tahu rahasia hatinya. Kita tidak tahu rahasia ketika dia sendirian, ketika dia berada di belakang kita. Apakah sebaik itu? Kita tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu kesudahan hidupnya seperti apa. Makanya kita tidak boleh untuk apa? Memastikan. Sebab yang kedua, bahwa orang buruk di antara orang beriman ini memungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang buruk di antara orang yang beriman, orang yang melakukan maksiat di antara orang beriman, maka bisa jadi dia mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Ta'ala, atau mendapatkan syafaat dan yang lainnya, sehingga dia terselamatkan dari neraka. Makanya sikap kita kepada orang beriman yang baik, kita tidak memastikan dia masuk surga secara tertentu orangnya, tetapi kita doakan mudah-mudahan dia masuk surga dan diterima amal kebaikannya. Adapun orang beriman yang melakukan keburukan, maka sikap kita adalah mendoakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan tidak memasukkannya ke dalam neraka.
Masih ingat perkataan siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Tentang sunnah ada berapa? 10. Yang ujungnya apa? Wala naqta'u bisyahadati ala kulli ala kulli muslimin ala imri'in muslimin. Jadi kita tidak memastikan dengan persaksian kita setiap orang Islam dengan apa? Surga. Juga dengan apa? Neraka. Itu termasuk sunnah. Ya. Kemudian pelajaran yang terakhir. Pelajaran berapa sekarang? Pelajaran yang keenam. Kita wajib meyakini tentang pasti atau tentang kepastian. Kita wajib meyakini tentang kepastian masuk surga orang-orang yang telah diberitakan oleh Nabi akan masuk surga. Kita wajib meyakini tentang kepastian masuk surga orang-orang yang diberitakan oleh Nabi pasti masuk surga. Di antaranya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 6 orang berikutnya di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian siapa lagi? Uqasyah ibnu Mihsan, terus Al-Hasan dan Al-Husain, terus Ammar bin Yasir, keluarganya. Ammar bin Yasir sekeluarga, bapaknya, ibunya dan seterusnya. Terus Bilal. Kemudian siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Siapa lagi? Siapa lagi yang sudah dipastikan masuk surga? Fatimah, terus Aisyah, istri-istri Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang telah dipastikan masuk surga. Ini contohnya. Maka kita wajib meyakini tentang kepastian mereka masuk ke dalam surga. Dan sebagian ulama mengatakan ya para sahabat itu pasti masuk surga. Ya, karena telah banyak tazkiyah, yaitu pernyataan dari Allah, kemudian juga dari Rasulnya SAW tentang kebaikan keimanan mereka. Ya, sampai sini dulu. Kita lanjutkan besok, masuk kepada nomor 6. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.